mereka tahu maknanya. Kemudian pengetahuan tentang makna itu tidak diaplikasikan dengan sebuah ucapan bahwa saya beriman kepada ayat mutasyabihat, melainkan teraplikasi dalam bentuk-bentuk perbuatan, bukan hanya ucapan, melainkan perbuatan. Nah, bentuk perbuatan dari ayat-ayat mutasyabihat inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk sholat yang kita tidak mengetahui jumlah rakaatnya, kita tidak mengetahui bagaimana tentang ruku dan sujud, prakteknya seperti apa, kita tidak mengetahui tentang cara berwudu, kita tidak mengetahui tentang cara berpuasa, berhaji, membayar zakat dan sebagainya. Semuanya itu Nabi contohkan karena dia mengetahui tentang ayat mutasyabihat. Dia tahu. Makanya kalau kita sudah mengikuti perilakunya Nabi, itulah ilmu yang paling rendah yang kita miliki. Ketika kita ditanya, kenapa kita sholatnya seperti itu? Jawabnya, saya mengikuti Nabi. Itu juga ilmu. Itu juga ilmu. Saya lihat Nabi. Atau ada guru saya cerita cara sholatnya Nabi seperti ini, jadi saya ikuti ini. Itu betul. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi juga bersumber dari Al-Quran. Kita baca surat 53 ayat 3 dan 4. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Dia tidak sembarang mengucap, atau dia mengucapkan itu bukan karena dasar hawa nafsunya atau kemauannya sendiri, melainkan dikontrol oleh wahyu dari Allah. Kemudian kita baca surat 7 ayat 203. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dan dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi suatu ketika Nabi berbuat sesuatu tanpa terlebih dahulu menyampaikan kepada mereka tentang wahyu tentang sesuatu itu, Nabi terus berbuat. Ada yang bertanya, mana dasarnya ini? Ya. Mana ayatnya yang menjelaskan tentang ini? Nabi katakan, yang saya lakukan ini adalah mengikuti wahyu dari Allah. Jadi perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuan Nabi terhadap satu perbuatan itu semua atas dasar petunjuk wahyu dari Allah, dan semua wahyu dari Allah sudah dirangkum semuanya di dalam Al-Quran. Jadi meskipun kita tidak menemukan di dalam Al-Quran jumlah rakaatnya sholat, berapa kali sholat dalam sehari semalam, yang ada dalam Al-Quran disebutkan hanya 3 kali, yang muncul sekarang 5 kali sehari semalam, jumlah rakaat sholat tidak ada,
Jangan mengatakan bahwa itu tidak ada dalam Al-Quran. Terlalu cepat kita membuat kesimpulan, sementara kita belum memahami Al-Quran secara keseluruhan. Kan ada yang katakan, coba tunjukkan dalam Al-Quran di mana itu bahwa salat maghrib itu 3 rakaat, salat isya itu 4 rakaat. Di mana itu tempatnya? Tidak ada dalam Al-Quran kan? Saya balik bertanya, kita sudah pahami semua Al-Quran? Kita sudah baca semua? Dibilang sudah. Kalau begitu saya tanya, apa artinya alif lam mim? Hanya Allah yang tahu. Siapa tahu ada di situ? Kita tidak tahu maksudnya. Jadi, ya, jangan mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak ada dalam Al-Quran. Ketika kita mempelajari hadis, pada dasarnya kita mempelajari tentang aplikasi yang dilakukan oleh Nabi tentang isi kandungan Al-Quran. Tapi kalau mau tahu pengetahuannya, kata Allah, baca kitabmu, dirikan sholat. Surat 29 ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan berikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Baca kitabmu, dirikan sholat. Jadi Allah sendiri yang perintahkan baca kitabmu. Ingat, kata membaca tidak sekedar menggerak-gerakkan bibir dan lidah mengikuti huruf yang ada. Bukan membaca itu yang seperti itu. Yang membaca itu berusaha memahami untuk mengambil ilmu yang ada di dalam Al-Quran.